Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfi Fadli Jawiruna dengan NIM 11011925507. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai riset saya, yaitu perkembangan teknologi virtual reality atau VR di masyarakat luas. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam karena device atau kamera saya sedang rusak. Latar belakang, virtual reality atau VR adalah pengalaman simulasi yang bisa mirip atau sama sekali berbeda dari dunia nyata. Aplikasi virtual reality termasuk hiburan, pendidikan, dan bisnis. Jenis lain dari teknologi gaya VR, termasuk augmented reality dan mixed reality, kadang-kadang disebut sebagai extended reality atau XR. Dari definisinya, bisa dilihat bahwa teknologi VR akan memberikan dampak pada suatu pekerjaan atau bahkan kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Jika dalam kehidupan sehari-hari, VR paling sering digunakan dalam aplikasi hiburan seperti video game, bioskop 3D, dan dunia virtual sosial. Sedangkan, sebagai contoh pekerjaan yang menggunakan VR adalah terapi paparan realitas virtual, atau sering disebut juga virtual reality exposure therapy, yaitu suatu bentuk terapi paparan untuk mengobati gangguan kecemasan seperti gangguan stres pasca trauma atau PTSD dan fobia. Rumusan masalahnya, yang kita analisis adalah seberapa jauh masyarakat mengenal teknologi virtual reality. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang pengetahuan masyarakat terhadap VR dan apakah efektif digunakan untuk kehidupan di masyarakat. Riset ini bisa memberikan sebuah gambaran tentang pengetahuan terhadap VR, apakah efektif atau tidak jika digunakan di kehidupan masyarakat. Untuk rancangan penelitian dan prosedur penelitiannya, itu dibutuhkannya variabel, yaitu jumlah user atau pengguna VR, opini mengenai dampak VR di masyarakat, dan kegiatan yang sering dilihat atau didengar menggunakan VR. Untuk metode pengumpulannya, kami melakukan observasi dengan teknik sample stratified random sampling. Data di atas merupakan jenis data primer, dikarenakan data tersebut saya dapatkan berdasarkan riset yang saya lakukan. Untuk topik ini, saya telah melakukan riset menggunakan Google Form guna mengumpulkan data atau variabel yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk saat ini, ada sebanyak 11 orang yang berpartisipasi dalam survei untuk topik kali ini. Data yang didapatkan untuk sekarang sudah cukup tepat dan sesuai yang dibutuhkan karena responden telah mengisi kuesioner dengan pengalaman yang mereka miliki terhadap teknologi yang terkait. Pada survei untuk topik ini, responden telah menjawab sesuai dengan pengalaman mereka sendiri terkait teknologi virtual reality. Pertanyaan terkait dengan pendapat VR di masyarakat juga. Di sini saya memvisualisasikan dataset yang telah diperoleh, yaitu menggunakan metode grafis, seperti yang ada di gambar. Lalu untuk metodologinya sendiri, inilah kumpulan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan variabel. Yaitu bisa dilihat sendiri ada menggunakan tiga uji statistik, yaitu yang pertama uji statistik t-test, yang kedua uji square test, yang ketiga regresi. Bisa dilihat setelah hasil dari yang pertama itu lebih banyak orang yang belum atau tidak pernah menggunakan VR. Lalu yang dari riset yang diadakan, paling sedikit 54,5% sudah cukup mengenal apa itu VR atau minimalnya 6 orang. Semua responden mengetahui jika kegunaan VR itu untuk hiburan. Namun ada juga beberapa responden yang mengetahui kegunaan lain selain hiburan, yaitu seperti pembelajaran, penelitian, medis, dan pemerintahan. Sebagian besar responden menjawab bahwa VR dapat diterima oleh masyarakat. Dan berikut adalah alasan atau opini mengapa mereka berpendapat bahwa VR dapat diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang dilakukan, banyak responden yang memilih bahwa teknologi VR dapat diterima oleh masyarakat. Opini yang kami dapatkan itu cukup banyak dan kami ambil contohnya satu.
yaitu ya karena VR punya potensi untuk dikembangkan dan menjadi berguna di masa depan dan masyarakat umum bisa saja menerima VR asalkan didukung oleh pemerintah. Jadi saya tarik kesimpulan yaitu teknologi VR dapat diterima oleh masyarakat luas namun dengan digarisbawahi yaitu asalkan didukung oleh pemerintah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.